Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, para penonton. Kembali lagi di channel saya Haris Tutor ID. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang hal-hal yang berbau gadget atau berbau dengan internet terlebih dahulu, tapi kita akan masuk ke tema, yaitu tema siroh, yaitu saya ingin membagikan sebuah pelajaran atau ilmu tentang kondisi masyarakat Arab jahiliyah di zaman dahulu kala. Oke. Awal mulanya, rentang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 10 generasi. Semuanya beriman kepada Allah sesuai dengan syariatnya, hingga kemudian Allah mengutus Nabi Nuh kepada umatnya. Jadi dulu Nabi Adam ini itu ia selalu memerintahkan anak cucunya sampai ke generasi-generasi berikutnya untuk selalu beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, dan selalu melakukan perintah-perintah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sudah di perintah-perintah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 10 generasi kemudian, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anak Nabi Adam ini. Nah, penyebabnya itu adalah satu, yaitu kesesatan. Nah, penyebab kesesatan mereka adalah karena penghormatan dan takzim mereka yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, mereka berkabung dan membuat patung-patung orang soleh tersebut. Mereka juga membuat gambar orang-orang soleh tersebut agar mereka bisa dapat mengingat untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Nah, jadi dulu ini ada beberapa orang-orang yang soleh. Jadi ada beberapa orang terkenal yang mereka sebut itu sebagai orang paling soleh di zamannya. Jadi orang soleh ini bisa dibilang orang yang paling berdampak lah di lingkungannya. Kalau misalnya nggak ada orang ini, lingkungan itu bakalan kayak nggak bisa apa-ngapain gitu. Nah, karena orang-orang soleh yang terhormat ini ketika sudah meninggal, mereka kehilangan sosok yang mereka banggakan dan mereka hormati. Nah, terus mereka malah membuat pemikiran yaitu membuat patung-patung dan juga membuat gambar-gambar agar bisa mengingatkan mereka untuk beribadah dan berbuat kebajikan. Tetapi walaupun mereka membuat patung-patung tersebut untuk mengingatkan mereka kepada kebaikan, tetapi tiba-tiba hingga akhirnya datanglah generasi yang melebih-lebihkan penghormatan dan takzim mereka melebihi generasi sebelumnya. Dan lebih parahnya lagi, mereka sampai menyembah patung-patung itu atau gambar-gambar itu. Jadi generasi-generasi sebelumnya itu mereka hanya niatkan untuk membuat patung orang-orang soleh itu agar dapat mengingat mereka untuk berbuat kebaikan dan selalu berbuat amal-amal soleh yang sudah orang-orang soleh itu lakukan, seperti kayak selalu beribadah pada Allah. Jadi patung patung mereka itu sama lukisan-lukisan mereka tuh cuman sebagai pengingat aja, bukan untuk disembah, bukan untuk tempat minta doa. Tetapi hingga akhirnya datanglah generasi yang mungkin rusak. Mereka malah melebih-lebihkannya dan sampai
menyembahnya sampai mereka tuh mentuhankan patung-patung itu. Nah, penyebaran berhala. Ketika Nabi Nuh diutus, yang seperti kalian tahu cerita Nabi Nuh, orang-orang kafir yang menyembah berhala ini tenggelam dimakan oleh lautan. Hanya orang-orang beriman saja yang selamat dari bencana yang sangat besar ini. Patung yang sebelumnya mereka buat dan mereka banggakan ini akhirnya tersebar di mana-mana. Atau yang bisa kita bilang sudah hilang dan rusak atau tidak sempurna lagi. Nah, salah satu tempat berhala ini tempat hilangnya itu ya salah satunya di kota Jeddah. Namun pada akhirnya patung-patung ini atau lukisan-lukisan yang mereka buat akhirnya tersapu angin dan debu, lalu lama-kelamaan terkubur oleh tanah. Lalu datanglah setelah Nabi Nuh, semua orang beriman kembali lagi ke zaman cahaya lagi, yaitu hanya menyembah Allah semata. Lalu ada terjadi kesesatan lagi, lalu berhasil lagi dihilangkan kesesatan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi saat Nabi Ibrahim sudah meninggal, kota Mekah ini jadi milik orang-orang sana. Nah, ada salah satu orang, yaitu merupakan pemuka suku Khuza'ah, yaitu bisa kita bilang namanya Amru bin Lu'ay, yaitu orang pertama yang mengubah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita harus mengetahui dulu siapa sih Amru bin Lu'ay ini. Amru bin Lu'ay adalah seorang dukun, bisa dibilang dukun yang terkenal atau dukun besar. Ia selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari jin, dan salah satunya adalah ia diperintahkan untuk membawa sebuah berhala agar membawanya ke tempatnya, yaitu di Tihamah. Nah, si Amru bin Lu'ay ini menganggap bahwa jin-jin dan setan-setan yang membisikkannya itu adalah para malaikat. Jadi dia menganggapnya itu ya seperti itu. Padahal yang membisikkan perintah itu adalah jin dan setan. Nah, setelah Amru bin Lu'ay membawa beberapa berhala, ada 4 orang yang menerima berhala ini atau menerima ajakannya. Itu orang pertama bernama Auf bin Uzrah, diberi berhala oleh Amru bin Lu'ay, yaitu berhala Wat. Lalu yang kedua, Mudhar bin Nazar diberi berhala Tua. Lalu ada Mazhaj diberi berhala Yaguts. Lalu yang terakhir ada Humair diberi berhala Nasr. Lalu walaupun penduduk Mekah lama-kelamaan sudah meninggalkan atau sudah mungkin ajaran agama Nabi Ibrahim sudah berubah di sana, tetapi masih ada beberapa ajaran-ajaran yang tersisa di kota Mekah, yaitu ada tawaf yang pertama, lalu ada haji dan umrah, ada wukuf Arafah, Muzdalifah, lalu yang terakhir ada berkurban. Nah, beberapa amalan ibadah ini tidak bisa lepas dari penduduk Mekah pada saat itu. Walaupun mereka semua sudah menyembah berhala dan mulai meninggalkan beberapa ajaran agama Nabi Ibrahim. Nah, di sini
ada macam-macam berhala. Yang pertama itu ada Manat, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, lalu ada Holisah, dan yang terakhir ada Amu Anas. Nah, ini ada 6 berhala yang bisa saya beritahu kepada kalian. Sebenarnya berhala-berhala ini ada ribuan nama, atau mungkin ada ratusan ribu yang tersebar di Arab pada saat itu. Tetapi ini ada 6 berhala yang terkenal, yaitu ada Manat, Lata, Uzza, Hubal, Zul, Holisah, dan yang terakhir ada Amu Anas. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf jika saya ada salah kata. Saya akan tutup video ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.